Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar teman-teman baik ya, dimanapun teman-teman berada. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam berbudidaya ikan lele. Ikan lele terkenal mudah dibudidayakan karena mereka bisa tumbuh di kolam yang kecil dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Oleh karena itu, ikan ini cocok dibudidayakan baik oleh pembudidaya pemula maupun senior. Selain mudah dibudidayakan, persiapan dan tahapan budidaya ikan lele juga tidak terlalu rumit. Ikan lele memiliki peluang pasar yang luas, mulai dari tukang sayur, pedagang di pasar, pedagang lele pinggir jalan, hingga restoran mewah. Ikan lele lebih mudah dibudidayakan dibanding ikan lainnya, karena bisa tahan dikembangbiakan dalam kolam kecil dengan modal yang tidak besar. Selain itu, harga ikan lele juga cenderung stabil. Lele termasuk ikan yang mudah dipasarkan jika kualitasnya baik saat dipanen. Untuk membuat lele laku dengan cepat, teman-teman bisa menjual ikan lele melalui media sosial di aplikasi. Baik promosi ikan lele melalui dari mulut ke mulut juga sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan pembudidaya untuk memasarkan hasil panen mereka. Semakin teman-teman bekerja sama dengan banyak pihak, semakin mudah pula hasil panen yang dipasarkan. Untuk membuat lele lebih laku di pasaran, hendaknya teman-teman tahu jenis daging lele yang digemari oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena berbeda jenis lele, berbeda juga rasa dagingnya. Nah, di sini ada jenis-jenis ikan lele. Pertama, ada lele dumbo. Lele asli Taiwan ini bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan lele lokal asli Indonesia. Walaupun begitu, tekstur daging lele lokal lebih enak dan lebih segar dari lele dumbo. Lele dumbo ini dinilai lebih menghasilkan ukuran panen yang lebih besar karena lele dumbo mempunyai efisiensi pakan yang lebih tinggi serta dapat dipijah sepanjang tahun. Nah, yang kedua ada lele sangkuriang. Ikan lele sangkuriang merupakan ikan yang dihasilkan dari perbaikan genetik yang dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar. Selain karena jumlah telurnya yang lebih banyak dari lele jenis lainnya, kelebihan lele sangkuriang adalah bisa tumbuh lebih cepat dibanding lele lokal dan lele dumbo. Lalu yang ketiga ada lele piton. Disebut lele piton karena lele ini memiliki bentuk kepala yang menyerupai ular piton. Ukuran lele piton lebih panjang dan bentuk ekornya juga lebih bulat dibanding dengan lele jenis lainnya. Lele piton tahan di cuaca dingin sehingga survival rate yang dimilikinya mencapai 90%. Nah, keempat ada lele mutiara. Lele mutu tinggi tiada tara atau yang bisa disingkat lele mutiara ini mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat 10-40% dari lele lainnya. Lele mutiara cocok untuk tumbuh di air yang memiliki suhu 15-35 derajat Celcius dengan pH 5-10. Lele jenis ini bisa dipanen hanya dalam kurun waktu 2-3 bulan dengan ukuran 6-10 ekor per kilogramnya. Nah, lanjut untuk jenis ikan lele yang kelima yaitu ada lele lokal. Lele lokal adalah lele asli Indonesia yang memiliki daging gurih dengan kandungan lemak yang rendah. Namun, kelemahannya adalah pertumbuhannya yang relatif lambat dari jenis lele yang lain sehingga angka FCR-nya menjadi tinggi. Nah, tahapan untuk berbudidaya ikan lele itu ada beberapa tahap. Nah, tahapan pertama dalam budidaya ikan lele adalah persiapan kolam. Ikan lele cocok dibudidayakan dengan kolam tanah, kolam beton, ataupun kolam terpal. Masing-masing kolam memiliki kelebihan dan kekurangan. Teman-teman tinggal menyesuaikannya dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman saja. Sebelum bibit ikan lele ditebarkan ke kolam, sebaiknya bibit melalui proses aklimatisasi terlebih dahulu. Proses aklimatisasi adalah proses yang dilakukan
agar bibit ikan lele bisa melakukan penyesuaian dengan kondisi air dan kolam yang baru. Proses aklimatasi bisa dilakukan dengan menggunakan wadah pengangkut benih yang diletakkan di dalam kolam pemeliharaan. Biarkan sekitar 15-20 menit, lalu biarkan udara di sekitar kolam masuk ke dalam wadah. Selanjutnya, masukkan air ke kolam ke dalam wadah sampai wadah tersebut penuh. Terakhir, tuang benih ke dalam kolam secara perlahan. Setelah bibit melalui proses aklimatisasi, saatnya teman-teman menebarkan bibit ke kolam secara hati-hati. Dan pastikan suhu air yang ada di kolam budidaya sama dengan suhu kolam di tempat lele sebelumnya. Selanjutnya, teman-teman bisa memberikan suplemen ikan setelah lele 1 hari berada di kolam. Suplemen berguna untuk membantu pembentukan sistem kekebalan tubuh yang baik dan sehat, sehingga bibit ikan lele tidak mudah sakit. Bibit yang sudah ditebarkan ke kolam membutuhkan 3-4 bulan untuk siap dipanen. Ikan lele yang sudah layak dipasarkan adalah ikan yang memiliki ukuran 4-7 ekor per kilogramnya. Sebelum panen, sebaiknya ikan lele dipuasakan selama 1 hari. Proses puasa ini bertujuan untuk mengosongkan perut ikan lele agar tidak ada terlalu banyak kotoran ketika akan dikonsumsi. Nah, lalu ada tips budidaya ikan lele. Pertama, persiapan kolam ikan lele. Dalam budidaya ikan lele, kolam tidak hanya diisi air. Kolam membutuhkan kapur dan pupuk agar ikan lele bisa tumbuh dengan baik. Kapur berguna untuk menyeimbangkan pH dan memberantas mikroorganisme patogen, sedangkan pupuk berguna untuk menumbuhkan plankton dan fitoplankton yang akan menjadi pakan alami ikan lele. Setelah ditaburi kapur dan pupuk, isi kolam dengan air sebanyak 30-40 cm dan diamkan selama seminggu di bawah sinar matahari. Jika kolam sudah berwarna hijau, artinya pakan alami ikan lele yang berupa fitoplankton sudah tumbuh. Lalu, isi air kolam secara bertahap hingga mencapai ketinggian 100-120 cm. Nah, mungkin itu saja pengalaman saya yang bisa saya ceritakan dalam berbudidaya ikan lele. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.